Yang terakhir, dan ini adalah hal yang membuat aku benar-benar shock, adalah anak-anak muda di Belanda banyak loh guys yang percaya sama Tuhan. What? Yes. Ini buat aku shock karena apa? Halo, welcome back to my channel. Hari ini aku lagi di taman di dekat rumah. Jadi maaf ya guys, aku pakai kacamata karena ini beneran silau banget. Aku nggak bisa lihat kamera kalau aku nggak pakai kacamata. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Hari ini aku mau sharing tentang kehidupan aku setelah di sini ya, kurang lebih jalan 3 bulan. Aku mau cerita tentang culture shock. Jadi hal-hal apa aja kebudayaan di sini yang membuat aku shock dan nggak shock. Oke, yang pertama makanan. Nah, aku rasa semua orang ya yang baru pertama kali tinggal di negara lain selain negaranya sendiri pasti mengalami hal-hal semacam ini ya, karena makanannya beda banget. Nah, aku sebenarnya bukan pertama kali tinggal di sini ya, lebih dari sebulan. Sebenarnya tahun lalu juga aku tinggal di sini, cuman beda kota. Tahun lalu itu aku cukup sangat susah ya untuk makan karena makanannya itu kan roti, keju dan sejenisnya. Aku nggak terlalu suka roti, apalagi roti di sini tuh bukan roti yang manis ya, keras gitulah, berbagai macam roti gandum gitu. Aku nggak terlalu suka. Jadi waktu itu rasanya stres banget gitu ya kan, lapar tapi nggak bisa makan, jadi aku banyakan jajan. Tapi sekarang aku kami kan tinggal di Tilburg ya, kotanya cukup menurut aku bahan-bahan makanan Indonesia itu banyak aku bisa jual, aku bisa beli maksudnya gitu di toko. Jadi aku banyakan masak, jadi sering banget nih di rumah kita masak masakan Indonesia. Paling dalam sekali seminggu mungkin suamiku yang masak ya, masakan ala-ala Eropa. Jadi kalau sekarang aku nggak terlalu struggling lagi dengan makanan ya, udah lumayan bisa menyesuaikan, bukan menyesuaikan dengan makanan mereka, tapi aku mencari solusi yang cocok di perut aku gitu. Yang kedua adalah suara. Nah, dia kan kalau aku kan kebetulan orang Batak ya, orang Batak biasanya kan ngomongnya tegas, keras gitu ya. Nah, sampai di sini suamiku tuh beberapa kali komplain, kamu jangan teriak-teriak kalau ngomong, dia bilang gitu. Padahal aku nggak teriak guys, bener-bener kayak sekarang kayak gini ngomongnya. Tapi buat dia itu mungkin waktu itu ya aku lagi cerita apa gitu yang aku lagi excited, terus aku kan orangnya bersemangat, mungkin berlebih kali waktu itu ya. Jadi dia, ya udah aku ngerti tapi nggak usah berteriak, dia ngomong gitu. Ya kan. Jadi untuk yang ini aku mesti menyesuaikan sama dia. Aku sekarang udah mulai belajar ngomong lebih suaranya dipelanin ya. Tapi kalau bukan kasar ya, kata-kata kan kasar itu kalau materi kata-kata ya, aku nggak kasar, kata-katanya lembut, aku malah lebih lembut dari dia kalau isi kata-katanya, tapi tonnya itu yang dia kayak kaget gitu. Jadi untuk yang ini sih dia yang culture shock sama aku. Jadi ya udah, aku akhirnya menyesuaikan ya, berusaha untuk ngomong lebih pelan. Apalagi kalau dia dengar aku lagi meeting di Zoom, terus teleponan sama temen sesama orang Batak juga atau keluarga kami kan, aku speaker gitu ya, jadi suaranya menggelegar ke seluruh penjuru. Dia tuh kayak, kenapa sih kalian kalau ngomong tuh teriak-teriak, dia bilang. Aku bilang, kami tuh nggak teriak, memang begitu cara ngomong, nggak teriak, itu biasa normal gitu. Belum dia tahu aja ya kan kalau kita teriak beneran. Oke, next. Nah, yang ketiga adalah masyarakat Belanda itu ramah banget. Aku nggak tahu ya, mungkin ada pengalaman orang beda ya, tapi aku di sini menurut aku ya, mereka tuh ramah banget. Nggak tahu kalau di kampung ya, kan aku kebetulan dari kampung Sumatera Utara ya, di Tarutung lebih tepatnya, Sipoholon gitu. Namanya di kampung kita saling kenal, jadi kalau kita keluar ya pasti sapa-sapaan kan. Nah, tapi sejak aku tinggal di Jakarta lama, udah 10 tahun gitu ya, jadi aku nggak pernah gitu loh kalau jalan say hi sama orang. Makanya kalau aku di Jakarta tuh ya, kalau jalan nggak pernah lihat kiri kanan, lurus terus aja udah. Jadi jarang aku lihat orang di tengah jalan. Paling orang yang manggil aku, ih kak, sombong banget gitu. Bukan sombong, memang aku nggak lihat kiri kanan, lurus aja udah. Ya kan. Nah, tapi di sini nggak bisa gitu. Di sini tuh begitu keluar ya kan, say hi, begitu hi
dari hai itu nggak berhenti di hai tapi jadi percakapan gitu. Jadi rasanya kayak nggak enak aja gitu kalau habis hai terus ya udah pergi, kecuali misalnya kondisinya nggak memungkinkan, misalnya dia bilang hai itu misalnya dari jendela rumahnya ya kan, nah itu oke. Tapi kalau kita ketemu di jalan hai gitu, itu sering banget jadi percakapan gitu ya. Jadi aku lama-lama aku jadi terbiasa sih, malah aku jadi enjoy, maksudnya aku jadi kayak nggak ngerasa asing gitu, karena ngerasa semua orang-orang ramah. Mungkin nggak semua orang ya, tapi pada umumnya gitu. Nggak enak aja kalau mereka sapa kita nggak sapa balik gitu kan. Jadi aku sekarang lebih sering senyum kalau di jalan gitu. Tapi ini baru-baru aja ya. Kemarin kan aku nyampe di sini tuh musim dingin, jadi orang jarang keluar ya. Mungkin orang juga masih kaku. Cuma ini karena udah musim semi, bunga di mana-mana, mungkin mempengaruhi mood orang kali ya. I don't know. Tapi gitulah yang aku alami, ya kan? Oke. Selanjutnya, nah yang keempat adalah waktu ya. Kayaknya udah sangat terkenal ya, maksudnya masyarakat di Eropa itu secara umum termasuk Belanda itu sangat menghargai waktu, dan aku sangat setuju sih untuk yang ini ya. Waktu kan nggak bisa kita ulang, itu sangat berharga. Jadi kalau di sini tuh kalau telat nunggu bus misalnya atau kereta, oh jangan harap ditunggu, nggak akan ada ceritanya kayak di Jakarta. Mungkin bus antar kota gitu ya kan, tunggu penuh dulu, nunggunya 3 jam 2 jam, oh no, enggak. Jadi di sini tuh 1 detik aja telat kayaknya nggak mungkin masuk, udah telat ya udah telat aja. Jadi harus semuanya on schedule kayak gitu. Terus itu juga kayak buat janji sama temen, nggak boleh tiba-tiba dateng gitu. Kalau kita kan, aku sih sini juga aku setuju sih. Kalau di kampung dulu ya, karena kan kita di kampung nggak terlalu sibuk, nggak terlalu gimana. Jadi kalau orang langsung bertamu ke rumah kita sih, aku nggak apa-apa. Malah itu menurut aku jadinya kita deket banget. Tapi kalau di Jakarta nggak juga. Kalau di Jakarta aku juga rada kesal kalau misalnya orang tiba-tiba dateng pas aku nggak ready, misalnya kan aku lagi sibuk, aku lagi santai, terus ada orang, itu nggak enak sih. Nah jadi itu buat aku nggak terlalu shock karena aku memang terbiasa kayak gitu. Jadi dalam satu hari aku udah tahu nih aktivitasku apa aja, jadi aku nggak terlalu suka sesuatu yang nggak direncanakan gitu. Jadi untuk yang ini masih oke. Nah yang kelima adalah mandiri ya. Kalau mandiri ini sih aku juga nggak terlalu susah, karena menurut aku sudah cukup dewasa waktu kesini ya, di usia yang sangat dewasa. Beda halnya kalau misalnya baru belasan tahun, baru lulus SMA misalkan, tiba-tiba ke luar negeri, itu mungkin sedikit struggling, tapi buat aku sih nggak apa-apa. Cuman ada hal yang aku kangen dari Indonesia, yaitu adalah dilayani ya. Kan apa-apa tuh di sana enak, kita mau kemana cepet gitu ya, tinggal stop taksi atau order transportasi online, semuanya oke gitu ya. Dan kalau kita di restoran, contoh nih ya, kita di restoran misalnya, kalau di Jakarta kan kita ke restoran terus kita panggil pelayannya, terus tanya-tanya, nggak langsung pesen. Itu mereka dengan sabar nungguin kita, which is sebenarnya aku nggak pernah sih, maksudnya aku nggak, karena aku juga nggak suka, nggak enak gitu. Cuma aku pernah lihat temenku aja gitu, jadi mereka melayaninya dengan baik aja, senyum, malah ramah gitu ya, nggak bete gitu kan. Nah kalau di sini ya jangan dilakukan ya teman-teman. Kalau ke restoran kita mau pesen makan, ya udah pesen aja, boleh aja sih nanya, tapi nggak juga sampai lu nanyain ini lama gitu, sehingga membuat waitressnya lama nungguin kamu doang gitu. Jangan ya, itu enggak banget sih. Jadi teman-teman biasakan mandiri dan menghargai orang lain juga gitu. Jadi ada baiknya sih. Jadi sisi mana kemanusiaan kita itu lebih terpakai gitu. Oke. Yang keenam, etika berkenalan. Nah di sini tuh ya, ini kalau ini sih membuat aku shock di awal ya. Jadi kalau kita kenalan di sini, orang Belanda itu biasanya kita akan cipika-cipiki ya, cipika-cipiki 3 kali dan dipeluk. Nah ini waktu itu aku agak shock ya, maksudnya itu nggak peduli mau cowok mau cewek sama aja, jadi kita cipika-cipiki baru dipeluk. Nah waktu itu aku ini temennya suamiku ya datang ke rumah, terus mereka peluk aku tuh yang sampai gitu kenceng. Aku rasa kayaknya karena aku kecil ya, aku pikir aduh remuk ini tulang gitu ya, tapi aku shock gitu karena yang meluk itu laki-laki gitu kan, aku kan nggak biasa ya, jadi kayak apa ini gitu. Cuman suamiku udah ketawa-ketawa, dia bilang itu biasa aja, di sini tuh malah
itu adalah hal yang sweet gitu loh, maksudnya dia respect sama kita kayak gitu. Jadi ya oke lah. Tapi itu membuat aku agak shock gitu ya. Sebenarnya bukan kali pertama sih aku kayak gitu, cuman kemarin-kemarin itu cuma cipika-cipiki doang, nggak yang sampai dipeluk gitu ya kan. Ya udahlah, baru kali ini aku ngerasain gitu. Baru next, selanjutnya itu adalah, ini bukan sekarang ya, ini tahun lalu aku alamin ya. Abangnya ngajak ke coffee shop kan, Nilani kamu mau ikut ke coffee shop gak gitu. Oh oke, ya kan, aku bayangkan adalah kopi shop di Indonesia yang kita pergi ke kafe, terus kita pesan kopi, terus kita minum cantik kayak gitu. Ternyata enggak loh guys. Jadi di sini itu coffee shop yang mereka maksud adalah tempat di mana mereka bisa beli weed ya, alias ganja. Dan teman-teman gak usah kaget ya, itu negative thinking. Di sini tuh normal, itu biasa ya kan. Dan mereka tahu tempat gitu. Ada aturannya, nggak sembarangan. Nah, waktu kami ke sana, aku bilang, hah, mana kopinya ya? Gitu kan, yang ada mereka keluar merokok gitu. Hah, apa itu? Jadi akhirnya mereka menjelaskan, terus mereka ketawa-ketawa. Ya ampun, kayaknya itu udah biasa sih, pasti banyak orang yang ngalamin juga, pasti bukan aku aja yang ngalamin kayak gitu. Jadi ya udahlah, akhirnya aku tahu, oh oke, kalau dibilang coffee shop ya udah itu artinya. Kalau terus gimana kalau mau beneran ke coffee shop yang kita tahu di Indonesia, ya udah tinggal bilang aja ke cafe gitu. Oke guys, next. Yang terakhir, dan ini adalah hal yang membuat aku benar-benar shock, adalah anak-anak muda di Belanda banyak loh guys yang percaya sama Tuhan. What? Yes. Ini buat aku shock karena apa? Karena yang aku tahu, yang aku dengar sebelum aku kesini, jauh sebelum aku kesini, bahwa orang-orang di Eropa itu, khususnya anak muda, nggak peduli sama yang namanya Tuhan atau hal-hal spiritual, ya kan? Itu yang aku dengar. Tapi yang aku alami di sini tuh beda. Ini di Tilburg ya, mungkin nggak di semua kota, tapi yang aku alami di sini tuh kayak gitu. Bahkan di Amsterdam juga sih. Aku kemarin tuh aku pernah lihat juga, tapi nggak terlalu tahu karena nggak terlibat langsung ya. Karena aku waktu itu cuma ke gereja sekali doang. Nah di sini kan aku benar-benar terdaftar. Jadi aku benar-benar terlibat dalam kegiatan mingguan atau hari Minggu di sana gitu. Jadi dan di sini tuh mereka bukan cuma sekedar ke gereja loh guys, tapi mereka tuh benar-benar melayani tuh, menginjil. Lu bayangin ya, bahkan di Indonesia aku nggak pernah lihat dengan seperti cara mereka. Di Indonesia banyak juga ya menginjili, tapi kan di Indonesia pada umumnya rata-rata orang udah tahu itu agama dan cukup peduli gitu ya, meskipun nggak terlalu detail gitu misalnya. Tapi di sini tuh mereka pendekatannya beda banget. Mereka benar-benar menginjili loh, benar-benar hadir sebagai saudara. Ini anak-anak muda loh ya, di bawah 30 tahun. Ada juga yang di atasnya, tapi yang banyak itu anak muda. Dan itu menurut aku wow gitu. Nah tapi yang untuk yang ini ya guys, aku akan cerita mungkin di vlog lain, karena itu menurut aku keren gitu. Dan mereka tuh bukan orang yang keren-kerenan, mereka tuh betul-betul melakukan itu sebagai habit, sebagai gaya hidupnya, memang hidupnya gitu. Itu keren banget sih. Oke guys, itulah yang membuat aku budaya-budaya di sini yang sejauh ini buat aku shock atau bisa aku sesuaikan ya. Sampai ketemu, semoga berguna ya teman-teman. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye.